Shalom, jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, di mana kali ini diberi judul Yang Dinista, Yang Dimuliakan. Polemik menegangkan dan mencekam, di mana seorang pemimpin yang dituduh menistakan suatu agama kembali bergulir saat seorang pemimpin suatu bangsa sekuler menyatakan pendapatnya terhadap sebuah tragedi pembunuhan dengan cara yang keji akibat dari pernyataan atau tingkah seseorang atau mungkin juga kelompok atau golongan yang dianggap tadi menghina suatu agama tertentu. Pro dan kontra muncul baik di dalam negerinya maupun dari dan di negara-negara lain. Bahkan dampaknya bangsa ini digeneralisir, dicap sebagai penista agama. Kejadian penyerangan dan teror kemudian melanda negara itu. Orang-orang yang tidak berdosa dan tidak ada sangkut pautnya dengan penghinaan tadi menjadi korban pembunuhan. Tragis. Apakah seorang yang dihina, direndahkan, otomatis menjadi hina dan rendah? Atau sebaliknya, seorang yang dituduh melakukan penghinaan, penistaan, artinya ia menjadi pendosa besar yang patut dibalas dengan dihina atau dinistakan, bahkan dihukum mati dengan cara dibunuh, artinya tidak melalui pengadilan yang memadai. Kemudian siapa saja yang harus menanggung kesalahan seseorang yang telah bersalah atau dianggap berdosa? Apakah orang lain yang dianggap sebangsa, segolongannya juga patut menerima hukuman walaupun orang itu belum tentu ikut mendukung dari tingkah laku atau perbuatan tadi penghina tadi. Di sisi lain, apakah orang yang bertindak membela dan menentang penghinaan itu berarti ia mulia, bahkan berhak untuk memberikan hukuman terhadap orang lain tadi yang dianggap segolongan dan sama dengan penista itu? Mungkin orang yang melakukannya merasa ia dimuliakan Tuhan. Tentu sebetulnya jawabannya tidak. Tapi hal ini terjadi. Anak Allah yang Maha Mulia, Yesus, mengambil rupa seorang hamba. Ia telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Yesus sering dituduh menistakan agama Yahudi dan menghujat Allah, kemudian ia diadili dengan tidak adil, dipersekusi istilahnya sekarang, dihina, didera, hingga disalibkan di Bukit Tengkorak Golgota. Ia bukan saja dikecam, tapi telah ditangkap, di penjara, dicambuki, dihina, diludahi, dirajang, ditelanjangi, diberi mahkota duri, puncaknya digantung di atas kayu salib. Sebagai salib tentunya sebagai simbol hukuman bagi orang yang berdosa besar, berdosa berat, yang patut direndahkan dengan tidak diterima di bumi maupun di angkasa menurut budaya Yahudi kala itu. Maksud baik dari Allah menunjukkan kebenaran dan menyelamatkan manusia disalahpahami dengan fatal. Mereka, manusia berdosa itu, membunuhnya. Bahkan penolakan terhadap Yesus, anak domba Allah ini, masih terjadi di antara manusia zaman ini, bukan? Walaupun Yesus dibunuh, sehingga ia harus turun ke dalam kerajaan maut, dunia orang mati. Namun kesuciannya, ketidakberdosaannya tidak akan pernah tercemar oleh kuasa neraka. Bahkan di sana, di dunia orang mati itu, ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang, termasuk bagi orang-orang yang tidak atau belum mengenalnya sebelumnya. Namun kemudian ia bangkit
mengalahkan kuasa maut itu. Ia hidup. Buktinya ia menjumpai murid-muridnya, bercakap-cakap dengan mereka, makan minum bersama dengan mereka, menunjukkan jati dirinya. Kemudian ia naik ke surga, dimuliakan oleh Bapa di surga, disembah dan dipuja oleh para malaikat. Walaupun Yesus dihina oleh manusia, namun ia tidak akan menjadi hina di hadapan Allah Bapa. Jadi sebenarnya Yesus dan kekristenan tidak perlu merasa terhina bila dihina oleh pihak lain. Bahkan kita tidak perlu dibela, karena Tuhan Yesus sendirilah yang akan menyatakan kebenaran dan kemuliaannya. Jadi sesungguhnya yang berhak mengadili hingga memberi ganjaran terhadap perbuatan, pernyataan maupun pikiran dan hati manusia, dan menempatkannya di tempat penghukuman yang hina neraka, atau sebaliknya dimuliakan di surga, adalah sepenuhnya kewenangan mutlak dari Tuhan Sang Hakim Agung, Tuhan Yesus sendiri. Sebagai buah sulung, ia telah dimuliakan Allah Bapa bergelar anak domba Allah yang suci, yang telah menghapus dosa dunia. Ia berkuasa mengadili setiap manusia, dan tahta pengadilannya kekal untuk selama-lamanya. Sang Raja yang Maha Adil, di mana keadilannya lah yang akan menyatakan seorang itu benar atau berdosa di hadapannya. Sekali lagi, bukan oleh pernyataan atau kuasa manusia. Dalam kehidupan ini, setiap kita orang percaya tentulah tidak dibenarkan menghina, merendahkan orang lain, juga termasuk menistakan agama orang lain. Sebaliknya, bahkan bila dirinya dihina atau diperlakukan tidak adil, janganlah ia membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kasih Tuhan harus dinyatakan pada setiap orang berdosa. Memang satir dan dirasakan tidak adil, namun biarlah keadilan dan kemuliaan Tuhan saja yang nantinya Ia nyatakan. Terpujilah Allah yang Maha Mulia. Amin.